Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita membaca suratul Al-Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan segala sesuatu kegiatan yang diawali dengan doa, terutama dalam menuntut ilmu, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencerna ilmu, insya Allah. Baiklah, hari ini kita sudah memasuki di bab 4, yaitu tentang hukum halal dan haram. Coba, siapa yang tahu apa sih pengertian halal dan haram? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal artinya diizinkan, tidak dilarang, atau diperbolehkan dengan sah. Sedangkan haram, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah terlarang oleh agama dan undang-undang. Lalu, apalagi sih definisi tentang halal? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Dasar hukum halal dan haram yaitu ada dalam 3 sumber. Yang pertama ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam Islam. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kau melampaui batas. Selanjutnya ada juga dalam Al-Hadis. Al-Hadis itu apa sih? Al-Hadis disebut juga As-Sunnah, merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Al-Hadis ada dalam perkataan, perbuatan, dan juga sikap Nabi dalam menyikapi suatu hal. Al-Hadis juga berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang kurang jelas dalam Al-Quran dan merinci hal yang dinyatakan secara umum dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 tentang hewan buruan dalam Al-Quran tidak dijelaskan hewan seperti apa yang halal dimakan dan haram dimakan. Maka melalui hadis Rasulullah menyatakan bahwa contoh hewan yang haram dimakan yaitu hewan yang bertaring, hewan yang memiliki cakar, dan juga hidup di 2 alam. Lalu ada lagi ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah upaya para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Contohnya, jual beli online, berzakat menggunakan uang, dan menentukan kehalalan suatu produk. Hasil dari ijtihad disebut fatwa, dan tidak semua orang berhak melakukan ijtihad di Indonesia. Di Indonesia ada lembaga yang berwenang, ialah Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI.
Selanjutnya, sebab halal dan haram terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang dijelaskan zat yang haram ialah bangkai, darah, dan juga babi. Lalu ada pula aksesoris hewan yang haram dimakan, haram juga dipakai karena termasuk bangkai. Selanjutnya, penerapan hukum halal dan haram dalam sikap dan perilaku. Jauhi semua perbuatan bersifat buruk, jahat, mengandung perjudian dan syirik. Lalu selanjutnya, penerapan hukum halal dan haram dalam konsumsi sehari-hari. Yang pertama, gunakan dan konsumsi produk yang terjamin kehalalannya dengan logo halal dari MUI. Hindari produk yang tidak jelas halal dan haramnya. Selanjutnya ada lagi makanan yang haram. Makanan yang haram ialah makanan yang mengandung darah, babi, dan juga bangkai. Dan juga diharamkan menggunakan khamr atau alkohol. Lalu, makanan yang menjijikan juga haram dimakan seperti masakan dari ulat dan lain-lain. Selanjutnya ada pula tumbuhan yang haram dimakan. Yang pertama, diharamkan memakan tumbuhan apabila memberi efek buruk pada badan seperti keracunan, kecanduan, dan juga halusinasi. Seperti memakan buah kecubung, opium, jamur, pada kotoran sapi, dan lain-lain. Lalu ada hewan darat yang dapat dimakan, kira-kira apa saja? Pertama ada unta, sapi, kerbau, kambing, kuda, ayam, bebek, begitu juga segala binatang yang baik. Lalu hewan yang haram karena proses pengolahannya. Yang pertama disembelih non-muslim, yang artinya disembelih tidak menggunakan atau melafalkan lafaz Allah. Lalu yang kedua, menggunakan alat yang tidak sesuai syariat Islam seperti disetrum. Lalu haram hewan yang mati karena sakit, tercekik, terjerat, tenggelam, ataupun digigit hewan buas. Ketika berburu, maka ucapkanlah bismillah ketika melepaskan tembakan atau anak panah dan tombak. Hewan yang halal pun bisa jadi haram jika menggunakan alat bekas zat yang haram seperti alat bekas memasak babi dan juga bekas alkohol. Lalu ada pula hewan yang haram dimakan. Yang pertama, haram karena ada nas atau dalil dalam Al-Quran dan hadis, yaitu keledai jinak, hewan bertaring, atau binatang buas, dan juga burung yang memiliki cakar tajam. Selanjutnya, hewan yang haram dimakan karena perintah membunuhnya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, hewan yang dianggap jahat dan diperintahkan dibunuh ialah ular, gagak, tikus, anjing galak, dan juga burung elang. Selanjutnya ada hewan yang haram dimakan karena dilarang membunuhnya. Yang pertama yaitu ada semut, lebah, burung hudhud, dan juga burung suradi. Nah, di sini ada beberapa contoh yang diharamkan agama tapi dibolehkan undang-undang. Yang pertama, meminjam uang dengan bunga atau riba. Dalam pasal 1765 KUHP Perdata menyebutkan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman atau barang lain yang habis karena pemakaian. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu di sini ada juga minuman keras atau khamr. Dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2014, minuman beralkohol dapat diperjualbelikan dengan syarat dan aturan yang ketat. Sedangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah melarang minuman beralkohol. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.